Saya setuju dengan statement Anda, Pak, bahwa ketika mau menjadi guru itu harus mempunyai basic komedi. Welcome back to our podcast PO Box 53 English Education Department Universitas Muria Kudus. Mas Johannes, apa Iya, kabar Mas Jo? I'm good. Oke. Saya baik-baik saja. Selalu dengan gaya khas ya. Khas Jadi, sekali dong. mau live IG, mau ketemu langsung ya harus begini nih lah Mas. Tidak ada bedanya ya Gak dengan ada sosial bedanya. media. Mandi gak mandi kayaknya sama begini juga. Terlihat kotor memang. Apa kabar Mas Jo? Baik ya? Sangat baik dan ya kemarin sedikit terasa seperti kayak kena COVID ya. Tapi Bentar. Terasa kayak kena COVID. seperti Beneran kena, tapi enggak ternyata. Karena setelah saya lihat-lihat ternyata kan om saya itu setiap hari tuh ke rumah saya. Tapi ketika dia swab test ternyata negatif. Oke. Aman ya berarti? Aman. Sehat selalu dong. Ya, gimana nih Mas? Menyandang satu status tapi nggak nggak enak banget ini. Generasi mahasiswa corona gitu. Ya bagaimana lagi ya kan memang tahun-tahun sedikit menyebalkan ya. Lulus bukan tidak ada wisudanya live IG waktu itu. Oh ya. Serius. Nonton live IG itu wisuda. Daftar juga waktu corona. Ya, begitulah Satu harus tahun kuliah 1 tahun kuliah masih semester juga masih juga di corona. dalam pandemi ini online juga. Tapi saya beruntung ketika saya bisa masuk ke ESA, saya bisa Oke. bertemu dengan teman-teman gitu loh. Artinya punya inilah ya, punya tempat untuk mengekspresikan diri lah. Sangat Ya. betul. Boleh cerita sedikit lah setahun di UMK, mungkin dulu waktu masih kelas 2 ya, artinya sebelum corona mungkin sudah punya kayak apa ya, kayak bayangan-bayangan indah nanti masuk kampus jadi mahasiswa, wah mau begini begitu. Begitu ada corona, masuk kampus pun saat corona, kuliah pun juga online begitu. Gimana? Bisa ceritakan ya perasaannya selama 1 tahun jadi mahasiswa online. Sangat kacau. Sudah punya planning yang sangat luar biasa pada waktu mau lulus SMA. Di pikiran saya gini, anak kampus itu satu organisasi berkumpul sama teman, udah itu doang. Oke. Ternyata ada wabah COVID gitu loh. Daftar aja online, gitu semuanya online gitu. Mau ketemu teman aja susah, mau ngerjain tugas aja susah, pembatasan di mana-mana. Mau keluar kota aja kayak ada ketakutan tersendiri Iya, gitu. iya. Even setelah 1 tahun kuliah online di UMK, ada hal yang saya tangkap gini. Ternyata yang dulu saya pikir ketika kuliah online itu orangnya tuh apatis semua. Oke. Ternyata ketika bertemu dengan bisa tadi kita tahu Kak Ilham sebagai Chief of ESA, kita tahu nggak semuanya itu apatis ya. Ternyata malah kayak mereka tuh mengayomi gitu loh. Sebagai saya yang anak maba pada waktu itu 1 tahun perkuliahan. Oh iya, tadi belum saya sampaikan nih Mas Jo ini masih maba ya. Maksudnya masih baru semester 3 ya. Baru Maba semester itu 3 ini. mahasiswa baru semester 3 ya. Jadi saya lupa mengenalkan dulu tadi maksudnya Mas Jo ini semester 3. Takutnya mungkin lihat face-nya udah gak semester akhir, gak lulus gitu ya. Ini baru semester 3 teman-teman. Saya lahir 2001. Jadi untung ketemu teman-teman atau bergabung di ESA ya. Jadi Yep. punya tempat berekspresi begitu. Nah, itu kalau mungkin secara kehidupan kampusnya. Kalau secara kuliah, Mas. Jujur nih, kalau ngomong prosentase ya, prosentase Yep. selama mengikuti kuliah dalam 1 semester lah begitu. Berapa persen Mas yang bisa diterima, Mas? Bagi saya Mm-mm. ketika kuliah online ini, overall saya menganggap saya mendapatkan 75% 75%. selama 1 tahun kuliah. Nah, pertanyaannya 25%-nya itu karena memang nggak mengikuti atau memang maksudnya karena apa istilahnya ada satu
permasalahan terkait dengan online ini atau memang karena nggak mengikuti? Terkait online sih menurut Karena saya. online-nya, ya. Karena satu ya kayak lebih ke kuota internet, Oke. kekurangan pada waktu itu, terus koneksi dan Terganggu lain-lain. koneksinya ya. Tapi kalau secara penyampaian nih Mas, hanya ketika dosen mengajar secara online, baik itu online-nya maksudnya yang lewat apa namanya media atau platform-platform yang sinkronus kayak Zoom, Yep. kayak Google Meet begitu, kemudian ada juga yang pakai Sunan sebagai e-learning begitu. Gimana? Hanya so far ada yang perlu ditingkatkan lagi nggak ini? Saya jujur boleh bilang harus ada peningkatan. Harus ada Apa nih? peningkatan. Yang perlu ditingkatkan apa nih? Secara kalau kita sebagai mahasiswa mungkin memang harus ada subsidi tambahan kuota dari kampus menurut saya. Oke. Karena Subsidi kuotanya. gini, ketika kita menggunakan subsidi kuota dari pemerintah untuk e-learning yang E-learning, yang dari UMK itu Sunan. itu nggak bisa digunakan kalau pakai kuota bisa. Zoom nggak bisa. Oh iya, itu Zoom. Zoom nggak bisa. Dan itu sedikit mengganggu sih, memang harus ada peningkatan lah. Mungkin saya tuh terlalu iri sama teman-teman saya yang luar dari kampus itu menggunakan kayak Google Form, Google Meet dan lain-lain. Itu bisa digunakan kuota pemerintah. Oke. Jadi kita pada bingung pada waktu dapat kuota. Wah, kita dapat kuota sampai 50 giga, 15 Iya, giga, iya. tapi kenapa tidak bisa digunakan gitu loh. Dan ternyata bahwa memang pakai Tidak bisa digunakan untuk semua platform. iya, gitu ya. tidak semuanya gitu, Pak. Dengan kata lain, tanpa bermaksud kita promosi merek ya ini ya, Iya. platform. Berarti kalau memang ada kuota ya juga dipastikan juga bahwa kuota itu bisa dipakai untuk aplikasi yang Tuh. proses pembelajaran begitu ya. Karena kan pada dasarnya saya selama mengampus di UMK terutama di PBI pada waktu perkuliahan itu sering menggunakan Zoom, Pak. Oke. Bahkan semuanya memang. Iya, kebanyakan pakai Zoom ya. Mungkin ada satu dua yang pakai mungkin Google Bahkan Meet. Google begitu. Meet ya. Tapi kalau Google Meet itu di cover Mas ya? Di cover. Di kuota itu di cover Iya. ya. Karena misalkan kita hitungannya nggak di cover, saya karena sudah punya hitung-hitungan sebenarnya kalau secara penggunaan kuota itu lebih mahal Google Meet dibanding memang Zoom. Iya betul. Sebetulnya. Tapi kalau memang itu di cover kan ya hanya kan nggak masalah juga. Nggak bagi masalah. mahasiswa. Tapi kalau suruh milih sinkronus yang tatap maya lewat Zoom atau Google Meet terlepas dari tadi biayanya ya, dengan Sunan lebih nyaman dalam artian pastinya terkait dengan belajar itu lebih nyaman, lebih bisa diterima yang mana? Sunan. Sunan ya malah Sunan. ya. Bukan yang malah versinya yang tatap maya yang Zoom atau Sunan. Google Meet ya. Boleh tahu kenapa? Gimana ya, Pak? Sunan itu asik aja gitu, Pak, menurut saya. Kita sebagai mahasiswa online, mahasiswa corona gitu, kita tuh menganggap bahwa corona ini tuh adalah sebuah kemerdekaan bagi mahasiswa, mendapatkan nilai dengan mudah. Ya bagaimana lagi gitu loh. Ya, ya. Pelajaran aja online, terus tes kita bisa buka Google, men. Enak banget gitu loh, Pak. Ya sebagai mahasiswa yang sangat jujur bahwa saya kekurangan gitu loh. Justru nilai lebih mudah ya Mas. Iya. Oke, jadi kalau di kelas itu kan kalau nggak bisa itu mesti kita bingung toleh kanan kiri gitu. Iya betul. Kalau ini nggak perlu toleh kanan toleh kiri ya. Tidak usah kita buka Bahkan kalau HP Zoom saja. cukup kameranya dimatikan, Dimatikan, kita buka kamus, buka kamus. buka Google gitu ya. Enak banget memang. Oke, oke. Nah, terlepas dari proses perkuliahan itu, Mas Jo setiap harinya apa nih biar nggak terlalu stres dengan pandemi ini, apa nih kesibukannya atau rutinitasnya apa? Tentunya selain tidur ya. Oh iya. Kayaknya hobi banget tidur. Tidur dan makan adalah kehidupan saya. Ayo tidur. Saya lebih suka membuat video, Pak. Oke. Ya. Video apa nih? Ya, banyak video-video kayak lebih ke vlog, sinematik dan TikTok lain-lain. gitu. Ya sedikit TikTok sih, tapi gak terlalu. Bapak kan sering lihat saya live Instagram kan Iya, dengan iya, gaya iya. saya yang seperti ini, gak ada bedanya di sosial media dan kehidupan nyata. Ya kehidupan saya seperti itu, membuat video, ngedit dan lain-lain. Tadi mau ngedit tapi ya udah dipanggil ke sini, ya udah besok aja nanti malam lah gitu. Oke. Karena memang
editing adalah kehidupan saya. Udah gitu. Oh, good. Dan itu juga menjadi satu ini sih skill tersendiri ya Betul. di ke depan, apalagi ini ke depan ini ya. Saya malah kemarin berpikir gini Mas, nggak tahu Mas Jo ini setuju nggak? Kayaknya ibaratnya ada apa namanya, ada rekrutmen guru misalkan kita mau pendidikan ya. Iya. Maka setelah pandemi atau saat pandemi ini harus ada persyaratan tambahan untuk jadi guru selain persyaratan yang formal-formal itu ya. Salah satunya syaratnya apa? Guru harus lucu. Setuju nggak Mas? Sangat setuju, Pak. Saya bayangkan gini sih, kemarin sempat beredar viral kan itu, Iya. yang apa beberapa video salah satunya yang begitu guru masuk muridnya udah tua-tua atau mungkin karena corona ini lama nggak lah offline kan gitu. Terus kemudian ada beberapa video-video yang di situ menunjukkan lucunya guru gitu dan itu viral gitu. Viralnya itu kan menjadikan sesuatu yang nampaknya cukup nyaman gitu loh bagi Betul orang gitu. sekali. Sehingga dengan corona itu apa dengan pandemi ini mungkin nampaknya memang butuh guru yang lucu ya. Harusnya Kasihan lah kalau seperti guru itu, nggak Pak. lucu itu. Sudah stres dengan corona, bilangnya oke besok masuk, minggu depan masuk, ternyata ada PPKM lagi nggak jadi masuk lagi. Nah, begitu gurunya nggak lucu tambah stres ya. Tambah stres, Pak, nanti, Pak. Ya, kita bisa lihat saja gitu, Pak Mutuhar kan sebagai dosen saya di kampus. Teman ngopi lah. Teman ngopi memang. Beliau adalah orang paling lucu yang pernah saya ketemui, dosen, dan itu sudah memenuhi. Saya setuju dengan statement Anda, Pak, bahwa ketika mau menjadi guru itu harus mempunyai basic komedi. Ya. Karena memang untuk menarik perhatian seorang siswa dan mahasiswa gitu loh, Pak, untuk lebih nyaman dalam belajar gitu. Setidaknya hari ini siswa itu butuh satu suasana pembelajaran yang memang tidak lagi terlalu serius, Betul. terlalu kaku Yep. gitu ya. Jadi ya boleh dikatakan 25%-nya itu memang minimal lah ya. Itu memang hanya untuk guyon lah kalau perlu ya. Serius, Pak. Karena Itu pemerintah harus juga begitu kan, selama pandemi kan juga tidak yang kemudian ada ketuntasan belajar terpenuhi semua kan. Yap. Jadi memang ada semacam kayak penurunan lah gitu. Dengan ketidakpastian kondisi hari ini, besok hari ini begini, besok belum tentu sama dengan yang direncanakan. iya. Nah, harapannya nih Mas. Ini mau naik semester 3 ya nih. Yap. Ada harapan-harapan apa nih di semester 3 yang akan datang ini? Saya cuma mau berharap bahwa ya tatap muka dengan teman-teman karena saya rindu banget berbicara cepat. Saya kan memang terkenal cerewet, Pak. Bentar. Rindu bertemu dengan teman-teman. Bukannya dari awal sudah online. Kan maksudnya gitu. Kita kan ketemu lewat Zoom gitu, Pak. iya, Rindu iya. gitu. Gimana sih ketemu asli gitu orangnya ya. gitu kan. Bahkan man kita bisa bilang bahwa sosial media kan pembohongan gitu loh, Pak. Ya. Kalau kita bisa bilang kadang di sosial media ngomongnya gini, di luar ternyata gini. Bahkan ada yang tidak humble ternyata humble gitu loh. Saya sangat rindu ketika ngomong sama teman-teman ketika waktu SMA, guyon dengan lain-lain gitu, terus ketemu dosen dan lain-lain. Sangat rindu, Pak. Jadi Semester 3 semoga ya tatap pengen muka. suasana offline, jadi ketemu teman-teman ini memang ketemu yang nyata ya. Nah, itu Bukan kembali dalam- lagi dengan dalam visi dunia misi maya saya, Pak. ya. Visi misi saya dari Visi-misi awal apa? gitu. Ekspektasi saya Oh, kan yang kampus tadi gitu ini, loh, ya, Pak. Iya. Ini bukan kampus dulu. Aduh, susah. Ya, semoga memang bisa segera ketemu ya. Jadi Amin. tetap ada bedanya lah kalau tadi apa kita nyebutnya itu apa ya, ada sesuatu itu butuh satu sense lah gitu ya. Jadi Yep. sense memang ketemu langsung dengan maya itu beda gitu, apalagi tadi saat Zoom pun gitu ketemu wajah temannya, natap wajah temannya itu pun juga tergantung kamera handphonenya. Iya, Kameranya bagus ya kelihatan bagus Iya. gitu ya. Kameranya masih HP Androidnya masih biasa, kameranya ya mau dandan sebagus apapun ya tampilannya terkusam. Tetap kusam, Pak, kayak belum mandi memang. Ya. Maju kayaknya nih free lah ya, mau kamera bagus enggak Oh, seperti ini saya, lah ya. saya bebas, Pak. Saya mau pakai kamera apapun ya tetap begini kamu ke saya. Tapi itu perlu disyukuri. Oh, saya sangat bersyukur, Pak, dengan muka seperti ini gitu loh. Menjadikan saya sebagai orang yang rendah hati, tidak sombong dan lain-lain. Tapi kenyataannya saya sombong. Karena kalau masnya nggak rendah hati, nggak ini ya
Saya mungkin tidak sampai ke sini, Pak. Kalau saya sombong, Pak. Serius. Iya. Ngapain kuliah di UMK gitu ya mungkin. Saya tuh dulu saking sombongnya, Pak. Itu merendahkan universitas ini, Pak. Jujur saya boleh Oke jujur. oke oke. Gue dulu gini, Pak. Ketika waktu SMA, ini cerita ya. Adik kelas saya kan OSIS. Jasnya itu sama kayak jas UMK. Karena iya. kan PPL pernah ada di Oke, waktu oke. di kampus itu. Saya ngomong gini sama adik kelas saya. Jas kamu kayak jas UMK gitu. Terus adik kelas dengan sombongnya ngomong gini. Wah, calon UMK gitu. Ih, lo mau UMK gitu kan saya? Kamu mau UMK gitu? Ojo gelem ngono. Ternyata saya masuk UMK karma memang. Tapi gak nyesel kan? Tidak. Ternyata setelah 1 tahun UMK tidak seburuk yang saya pikir waktu SMA. Bahkan UMK ada lebih dari manapun. Oke oke. Ini sebenarnya udah mau saya tutup tapi saya tambah dikit lah. Saya Boleh penasaran. lah. Emang apa yang disombongkan tadi Mas Jo? Saya punya bakat. Oke. Udah tidur. Apa itu bakatnya? Saya punya bakat film, saya punya bakat musik, saya punya bakat nyanyi dengan suara saya yang sangat merdu, merusak dunia. Merdu dan ya saya bisa public speaking dan lain-lain. Saya bisa sombong, Pak. Tapi Ada yang disombongkan. ada yang ya? disombongkan. Kalau sombong nggak ada apa-apa ya percuma, Pak. Nah, dengan punya sesuatu yang anggaplah bisa disombongkan, kemudian hari ini masuk UMK, tidaknya bisa terekspresikan ya. Iya, Pak. UMK terima kasih telah menerima saya padanya. Oke. Oke, Mas Jo, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Iya, sama-sama, Pak. Ya, semuanya berharap kondisi semakin membaik lah, hanya itu doa kita. Amin. Sehingga kita belum menjadi mahasiswa yang sebenarnya tadi ya. The real mahasiswa. Kampus yang the real kampus. The real kampus. Yang memang ya namanya kampus itu pendidikan ya memang ada di situ harus ada kumpulan para mahasiswa yang Betul ngobrol, sekali. dinamikanya ngobrol, curhat, ngerumpi, diskusi, debat dan lain sebagainya. Wah, Karena itu yang saya rindukan, Pak. ya itulah yang membedakan mahasiswa dengan mungkin masih status siswa atau pelajar. Yap. Oke, sampai ketemu lagi Mas Ju lain kesempatan. Semoga nanti ketemu di kelas lagi waktu Siap. kuliah dan tatap muka. Asik. Nah. Hihi, tatap muka lagi. Oke, thank you very much. See you on the next podcast Biobok 53 English Education Department Universitas Muria Kudus. Bye. See you.